Bab 896. Momen kritis. Aku akan menganggap kejadian hari ini tidak pernah terjadi. Merlin hanya mendengar kalimat itu saja, ia memandangi Audrey yang diikat kaki dan tangannya itu sambil tercengang. Audrey duduk sambil bersandar pada dinding di sana, meskipun rupanya saat ini sangat berantakan. Namun tatapan matanya itu tetap sangat yakin, dan santai, rupanya yang penuh akan strategi itu jika dibandingkan dengannya, bagaikan bumi dan langit. Jelas-jelas dirinya lah nona besar di keluarga ini, tapi kali ini auranya benar-benar kalah oleh Audrey. Merlin merasa kesal, dia tidak lebih buruk darinya atas segala hal. Merlin pun menggigit bibir bawahnya, tatapan matanya tampak sangat tidak terima. Melepaskan ikatanmu. Menganggap kejadian hari ini tidak pernah terjadi. Tangan Audrey yang canggung itu penuh dengan keringat, menghadapi orang yang tidak waras ini, dia juga merasa sangat takut. Karena orang yang berada di hadapannya ini mungkin terlihat normal sekarang, tapi bagaimana kalau sedetik kemudian kegilaannya kambuh dan langsung menyerangnya? Tapi sepertinya keadaan Merlin tidak seburuk itu, dia masih bisa berkomunikasi dengan dirinya, asalkan dirinya bisa membujuknya perlahan-lahan, hari ini dia tidak akan terluka. Iya. Audrey menganggukkan kepalanya, aku akan menganggap kejadian hari ini tidak pernah terjadi. Merlin menggertakkan giginya, mana mungkin. Aku telah mengikatmu di sini, mana mungkin kau akan menganggap hal ini tidak pernah terjadi. Kau ini sedang menipuku kan? Setelah kau keluar dari sini, kau akan langsung melaporkannya pada Golden Ye, lalu memberitahu kakekku, setelah itu habislah aku. Audrey, tidak akan. Ia segera membuka mulutnya dengan yakin, aku, Audrey Han, selalu menepati janjiku, aku akan melakukan semua yang telah kukatakan, aku akan menganggap semua ini tidak pernah terjadi, setelah aku keluar nanti aku juga tidak akan pernah mengungkit kejadian hari ini. Merlin tertawa dingin, apa kau pikir aku akan mempercayaimu? Demi menyelamatkan dirimu sendiri, kau berkata seperti itu, tapi sayang, aku tidak bodoh. Benar. Audrey menggigit bibirnya, ia menangguk, aku memang ingin menyelamatkan diriku sendiri, tapi aku juga sedang menyelamatkanmu. Apa yang kau katakan? Apa aku salah? Kalau terjadi sesuatu padaku, apa menurutmu kau akan bisa kabur? Audrey menggelengkan kepalanya, tidak akan bisa, aku hilang di sini, dan kau adalah tersangka terbesarnya, keluarga Yuchi dan orang-orang Golden akan mencariku, cepat atau lambat kau pasti akan ketahuan. Tapi kalau kau melepaskanku sekarang, kita pergi dari sini bersama-sama, jika aku baik-baik saja, kau tentu saja juga akan baik-baik saja, tidak akan ada orang yang akan menyurigaimu. Beberapa hari kemudian, setelah kemarahan kakekmu mereda, kau juga bisa kembali menjadi nona besar duanmu lagi, kenapa kau harus memilih jalan yang seperti ini? Meskipun Merlin sangat membencinya, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa perkataan Audrey itu memang benar, kalau terjadi sesuatu pada Audrey, dirinya pasti tidak akan bisa lari. Tapi, apa dirinya bisa mempercayainya? Apa dia benar-benar akan menganggap semua ini tidak pernah terjadi? Kau bukan orang suci, pasti pernah melakukan kesalahan, tapi asalkan kau bisa memperbaiki kesalahan itu tepat waktu, kau masih memiliki kesempatan. Merlin duanmu, meskipun sejak awal kita bertemu aku sudah tidak menyukaimu, bahkan saat kau meracuni Golden, aku semakin membencimu. Aku merasa jalan pemikiranmu itu bermasalah, tapi itu bukan berarti kau tidak bisa mengubahnya. Apakah tidak enak pulang dan kembali menjadi nona besar duanmu? Merlin tergerak mendengar ucapannya, tatapan matanya mulai berkaca-kaca. Lalu Audrey pun segera memiringkan tubuhnya, dari tadi aku terus tak sadarkan diri, oleh karena itu aku tidak tahu sudah berapa lama aku di sini. Kalau kau sudah memikirkannya baik-baik, cepat, kalau sampai terlambat sebentar saja, mungkin mereka akan segera mencariku kemari. Perkataan itu bagaikan palu yang mengetuk kepala Merlin dengan keras, seketika Merlin pun tersadar. Apa katamu? Mungkin mereka akan segera mencarimu kemari. Tentu saja, kalau aku terus-terusan tidak pulang ke rumah, mungkin mereka juga akan lapor polisi, jadi.
Sebaiknya kita berdua meninggalkan tempat ini sebelum polisi datang. Nanti aku akan membantumu untuk menjelaskannya kepada mereka. Merlin ragu, Audrey juga tidak tergesa-gesa. Ia duduk diam di sana menunggu Merlin. Setelah beberapa saat, Merlin pun berjalan ke arah Audrey perlahan-lahan, lalu jongkok di sebelah tubuhnya. Ia mengulurkan tangannya ke arah tali yang mengikat tangan dan kaki Audrey. Melihat hal itu, jantung Audrey pun berdebar kencang. Ia berharap semua ini bisa selesai dengan lancar. Apa? Kau benar-benar akan membantuku menjelaskannya kepada mereka? Merlin meletakkan tangannya di atas tali itu. Ia bertanya pada Audrey sambil mendongak ragu. Audrey menutup mulutnya, bertatapan mata dengan Merlin. Aku tidak akan membohongimu. Tatapan matanya sangat bersih, juga penuh dengan kejujuran, seperti sumber mata air bersih yang tak tercemar, tidak ada niat jahat sedikit pun. Melihat tatapan mata itu, bibir Merlin pun gemetaran. Apa kau tidak membenciku? Aku telah melakukan. Mendengar perkataan itu, Audrey tersenyum polos ke arah Merlin. Meskipun kau telah menculikku, tetapi saat aku sadar, kau hanya mengikat tangan dan kakiku, kau tidak melukaiku. Karena satu hal ini, terlihat bahwa sebenarnya hati Merlin masih memiliki kebaikan, dan karena dia masih memiliki kebaikan, itu artinya Audrey harus berusaha mencoba, agar mereka berdua dapat sama-sama untung. Jadi, aku percaya bahwa sebenarnya kau tidak jahat. Perkataan itu bagi Merlin, bagaikan arang di musim salju, seketika matanya terbelalak lebar, penuh dengan air mata, namun tidak sampai menetes keluar. Tiba-tiba, ia pun menyadari perbedaan antara dirinya dengan Audrey. Setelah terdiam beberapa saat, mata Merlin pun menunduk ke bawah. Ia melepaskan tali di tangan Audrey diam-diam, gerakannya itu sangat cepat. Tak lama, seluruh tali yang mengikat tubuh Audrey pun lepas. Ia tak sempat untuk merenggangkan tangan dan kakinya, ia langsung bangkit berdiri sambil memegangi dinding. Merlin yang masih berdiri diam di tempat menatap ke arahnya. Apa kita pergi sekarang? Mendengar pertanyaan itu, Audrey mengangguk. Benar. Katanya pergi sekarang juga, tapi kedua orang itu sama sekali tidak bergerak. Meskipun Audrey percaya bahwa Merlin masih memiliki kebaikan, namun demi anaknya, ia harus lebih berhati-hati. Merlin memandanginya dengan curiga. Kenapa kau tidak jalan? Audrey memegangi dinding, lalu berkata pelan, kakiku agak sedikit kaku. Apa yang dikatakannya itu memang benar, kakinya memang kaku, sejak tadi ia diikat di sana, jangankan kaki, bahkan tangannya saja juga terasa sangat kaku. Melihat wajah Audrey yang pucat, Merlin tidak curiga, tapi ia juga tidak pergi. Setelah beberapa saat, barulah ia bertanya, apa kakimu sudah membaik? Melihat emosi Merlin yang tampaknya cukup stabil, Audrey pun mengangguk. Kalau begitu ayo kita pergi, ingat apa yang telah kau janjikan padaku, kau harus membantuku menjelaskannya kepada mereka, setelah itu kita jalani kehidupan kita sendiri masing-masing. Baik. Kedua orang itu pun berjalan keluar bersama. Begitu pintu dibuka, Audrey menahan nafasnya, berjalan ke depan dengan perlahan-lahan. Saat mereka berjalan keluar, Audrey sudah mengamati bahwa Merlin tidak membawa senjata tajam apapun. Setelah dirinya keluar dan berpisah dari Merlin, dirinya pasti akan aman. Namun, meski Audrey telah memikirkan segalanya, ia tidak mengira bahwa akan terjadi sebuah perubahan di belakang. Saat mereka berdua berjalan ke depan lift, Audrey menginjak tombol turun ke bawah, namun tiba-tiba ia mendengar suara seorang pria yang familiar. Cepat, rekaman kamera pengawasnya sudah ketemu, ada di atas sana. Bola mata Audrey mengecil, ia segera mempercepat langkahnya, namun tetap saja terlambat. Merlin yang panik dan kesal langsung mendorongnya dengan keras. Ternyata kau membohongiku. Bersambung.